Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Ultimate Martial Divine King episode 32. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Setelah mengantar Guking pergi, Chu Hen melihat kembali barang-barang di atas meja, dan sedikit rasa aman timbul dalam hatinya. Setelah beberapa kali percobaan, hasilnya sungguh tidak terduga. Awalnya ia mengira akan dapat memasuki provinsi Taifeng, namun pada akhirnya, ia dapat memasuki prefektur Tensei yang berada di paling bawah. Jika Long Zhan mengetahui hal ini, dia mungkin tidak akan bisa menghindari gelombang kekhawatiran. Lupakan saja, karena aku sudah di sini, aku akan menerima semua yang terjadi sebagaimana adanya. Terlepas dari apakah rumah bela diri itu baik atau buruk, kekuatanku sendiri adalah jalan raja. Mata Chu Hen samar-samar memancarkan tekad dan keteguhan hati yang tak tergoyahkan. Segera, Chu Hen duduk di samping meja dan dengan santai membolak-balik buku pegangan siswa di depannya. Buku pegangan itu berisi berbagai aspek prefektur Tensei, dan setelah membolak-baliknya, Chu Hen menemukan bahwa poin bintang tidak sesederhana sekadar mengevaluasi hasil siswa baru. Fungsi yang paling penting adalah untuk mendapatkan sumber daya yang disediakan oleh Martial House. Misalnya, bila jumlah poin bintang yang terkumpul mencapai 2000, seseorang bisa memperoleh 3 batu kristal asal tingkat menengah dari rumah bela diri setiap bulan. Ketika jumlah poin bintang yang terkumpul mencapai 3000, seseorang dapat mengolah keterampilan bela diri dan metode kultivasi tahap pembukaan Natal. Semakin jauh seseorang maju, semakin berharga pula sumber daya yang disediakan oleh Martial House. Jika seseorang mengumpulkan lebih dari 10.000 poin bintang, seseorang tidak hanya akan mampu mengembangkan keterampilan bela diri dan metode kultivasi yang lebih baik, seseorang juga dapat memperoleh pil obat berharga yang akan memungkinkan kultivasinya meningkat dalam waktu singkat. Chu Hen mengangguk pada dirinya sendiri. Tampaknya ini adalah pesona dari rumah bela diri tingkat tinggi. Setelah membaca sekilas isi buku panduan itu, Chu Hen meregangkan otot dan tulangnya yang agak sakit. Setelah itu, ia memakan sebagian makanan kering yang dibawanya, lalu membalikkan badan dan pergi tidur untuk beristirahat. Ia tidak tidur semalam, dan setelah pertempuran berdarah, ia sedikit lelah. Setelah beberapa saat, Chu Hen tertidur di loteng yang didekorasi dengan mewah. Seorang pemuda dengan temperamen percaya diri dan elegan duduk menyamping di kursi lebar, tangan kirinya membelai dagunya dengan lembut sambil bergumam pada dirinya sendiri. 1 tahap pembukaan Natal, 2 tahap pembukaan saluran tahap ke-9, total 20 orang, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang mampu membunuh bajingan kecil itu. Ini sungguh aneh. Ini salah bawahanku. Tolong hukum aku, Tuan Muda. Suara berat seperti guntur terdengar dari mulut lelaki setengah baya di bawah aula. Tubuhnya membungkuk, dan wajahnya juga agak bingung. Wei Han, seberapa kuatkah bajingan kecil itu? Tanya pemuda itu. Pria paruh baya itu berpikir sejenak dan berkata, menurut pengamatan bulan ini, dia paling tinggi berada di tingkat ke-9 dari alam pembukaan saluran. Seorang pembuka saluran alam tingkat 9 dapat membunuh begitu banyak orang. Bawahan ini curiga ada seseorang yang diam-diam menolongnya. Itu mungkin saja, tetapi Long Qing yang sudah pergi ke pegunungan Tianqi, dan Long Xuanzhuang dikatakan sedang menyendiri. Siapa yang bisa menolongnya? Tuan Muda, mohon beri saya waktu. Bawahan ini akan menyelidikinya sesegera mungkin. Tidak perlu, dia sekarang ada di prefektur Tensei. Biarkan dia pergi sekarang. Meskipun prefektur Tensei mengalami kemunduran dari tahun ke tahun, keberadaan orang-orang tua itu tidak dapat diabaikan. Bagaimanapun, aku sudah mencapai tujuanku. Wanita itu, Yeyu, seharusnya sangat puas dengan situasi orang itu. Hehe, bukankah itu bagus? Lelaki itu tertawa dingin, kilatan dingin tampak di antara alisnya. Saat Chu Hen bangun, hari sudah malam. Siapa di luar? Chu Hen mengerutkan kening, merasa khawatir. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ini aku, Xiao Feng Feng yang baik dan tampan. Suara Mu Feng yang gila terdengar dari pintu. Aku melihatmu tidak keluar selama sehari, jadi aku membawakan beberapa roti kukus dan daging sapi panggang untukmu. Hah, Chu Hen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, wajahnya penuh keheranan. Aku meninggalkannya di depan pintu untukmu. Selagi dia bicara, suara langkah kaki di luar pintu berangsur-angsur menghilang,
dan akhirnya, suara pintu dibuka dan ditutup pun terdengar. Chu Hen bangkit dan membuka pintu, hanya melihat 2 kantong kertas di lantai. Satu berisi 2 roti kukus, sementara yang lain berisi daging sapi. Melihat ini, kewaspadaan di hati Chu Hen berangsur-angsur mereda. Setelah ragu sejenak, dia menerima kebaikan orang itu. Di malam yang tenang, seperti biasa, Chu Hen tenggelam dalam kondisi kultivasi. Ke-9 vena bela diri dibuka, dan kekuatan asal sejati aktif tanpa hambatan, menyelesaikan satu siklus demi siklus di setiap meridian utama. Pada saat ini, Chu Hen sedang mengolah segel naga 9 jiwa, teknik bela diri terkuat dari rumah jenderal yang diberikan Long Zhan kepadanya 2 bulan lalu di kota hujan api. Segel naga 9 jiwa ini adalah teknik bela diri tahap transformasi inti, dan dengan basis kultivasi Chu Hen di tahap pembukaan saluran 9, dia bahkan tidak dapat menggunakan segel naga pertama. Akan tetapi, jika ia berkultivasi sekarang, hal itu tidak akan terabaikan, yakni dapat mempercepat peningkatan kekuatannya. Oleh karena itu, dalam jalur seni bela diri, kekuatan dan kelemahan teknik bela diri sangatlah penting dan tidak dapat ditinggalkan. Dengung-dengung, tiba-tiba, energi dalam tubuh Chu Hen menjadi sangat kacau. Setelah sedikit gemetar, kekuatan asal sejati yang merasuki tubuhnya menghilang. Chu Hen membuka matanya dan bergumam pelan, seperti yang diharapkan, itu tidak akan berhasil. Tampaknya untuk memadatkan segel naga pertama, aku harus mencapai tahap pembukaan elemen. Baru saja, Chu Hen mencoba memadatkan segel naga pertama. Hasilnya jelas, karena kurangnya kekuatan asal sejati, dia gagal. Terkadang, kesenjangan dalam basis kultivasi tidak begitu mudah untuk ditutupi. Tunggu, tiba-tiba, pikiran Chu Hen menjadi cerah dan sebuah ide aneh muncul dalam benaknya. Dia segera menenangkan pikirannya, membuang semua pikiran yang mengganggu, dan memasuki kondisi kultivasi. Kekuatan asal sejati beredar dalam tubuhnya dengan kecepatan konstan. Berdengung, dengan pikirannya, Chu Hen segera berkomunikasi dengan kekuatan batas garis keturunan tubuh caotik. Di dunia caotik yang kabur, langit gelap dan bintang-bintang bergerak. Di langit yang luas dan tak berbatas, bayangan besar yang tingginya puluhan ribu meter berdiri di tengah-tengah sungai bintang. Aura yang mengejutkan dan mengerikan itu bagaikan aura iblis yang tak tertandingi, menyebabkan orang merasa takut. Kali ini, Chu Hen berkomunikasi dengan tubuh caotik sendirian, jadi kekuatan batas garis keturunan tubuh mata iblis suci tidak muncul. Di bawah kendali Chu Hen, kekuatan tubuh caotik terus dilepaskan dan menyatu dengan kekuatan asal sejati. Pada saat berikutnya, energi dalam tubuh Chu Hen menjadi sangat gelisah dan ganas. Energi yang melonjak dengan cepat mengalir melalui 8 meridian luar biasa di tubuhnya. Dengung-dengung, di dalam ruangan, lapisan udara hitam berputar di sekitar tubuh Chu Hen, dan pusaran udara ilusi itu tampak seperti tarian setan. Udara menjadi kacau, dan tempat tidur, meja, kursi, lemari, bahkan dindingnya bergetar samar. Alis Chu Hen yang tampan berkerut erat, dan urat-urat di dahi dan lehernya menonjol. Energi di tubuhnya sama ganasnya dengan lava. Chu Hen menggertakkan giginya, dan sembari mengendalikan energi tak terkendali dalam tubuhnya, dia melakukan berbagai segel tangan rumit dengan tangannya. Ledakan, tiba-tiba, Chu Hen menempelkan kedua telapak tangannya, lalu perlahan-lahan memisahkannya. Sebuah bola energi sejati berwarna emas yang bergejolak mengalir deras di telapak tangannya, dan ada untaian kilauan hitam di dalamnya. Aura yang kuat terus-menerus dilepaskan dari tubuh Chu Hen. Segel naga 9 jiwa. Setelah teriakan Chu Hen yang pelan, matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Aura yang sangat bergejolak meletus dari Tru Yuan di telapak tangannya. Mengaum,